yang ini ya, karena tadi kita udah bahas tentang penaksiran hasil operasi penjumlahan, kemudian penaksiran hasil operasi pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, itu masih dalam hitungan angka-angka ya. Nah, sekarang untuk di video yang ini, Miss Karin untuk mencoba untuk kita memecahkan soal cerita. Jadi soal cerita yang akan kita coba kerjakan ini menyangkut masalah penaksiran hasil operasi juga, ada yang pengalian, pengurangan, ada juga pembagian, ada juga penjumlahan. Nah, jadi kenapa kita mengerjakan soal cerita ini, karena di soal selanjutnya nanti akan juga ada soal cerita. Jadi soal cerita itu lebih ribet lagi ngerjakannya, karena kamu harus memahami apa maksud dari soalnya. Itu sudah termasuk dalam soal HOTS atau soal yang sulit. Nah, jadi makanya Miss Karin kasih makanya Miss Karin kasih contoh bagaimana cara mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan penyelesaian penaksiran hasil operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian lainnya ya. Nah, jadi untuk video yang di sini kita bahas tentang contoh soal cerita yang ada di halaman 28 kalau di buku Miss Karin. Kalau di tempat kalian, kamu bisa lihat mungkin di halaman berapa ya? Kayaknya mungkin di halaman 26 atau 27 ya. Pokoknya setelah penaksiran hasil operasi pembagian. Di situ ada soalnya, nanti Miss Karin bacakan juga, kamu bisa ikuti yang mana soal yang Miss Karin maksud. Jadi itu langsung aja ke soal ayo lakukan. Di situ ada 2 soal contoh Pak Tony. Cari soalnya yang tentang Pak Tony yang merupakan pengusaha telur ayam. Kita coba ngerjakan soalnya ya. Oke, untuk soal pertama itu kalau di modul itu tugasnya sih disuruh ngerjakan berkelompok ya, tapi di sini Miss Karin jadikan contoh aja. Jadi nanti setelahnya kamu akan ngerjakan tugas, ngerjakan soal tentang soal cerita juga, 1 soal aja. Nah, nanti itu dikerjakan sendiri mandiri ya. Nah, langsung kita ke contohnya ya. Di situ contoh pertama, Pak Tony adalah seorang pengusaha telur ayam. Nah, ia berencana membagikan telur ayam kepada tetangganya. Setiap tetangganya memperoleh sebanyak 17 butir telur. Pak Tony, seorang pengusaha ayam, ingin membagikan telur kepada tetangganya. Nah, setiap satu orang tetangganya mendapatkan 17 butir telur. Berarti kita tulis dulu di sini. Tulis aja keterangannya di sini. Telur untuk tetangga. Jadi telur untuk tetangganya masing-masing nanti akan dibagikan 17 butir. Lalu jika banyak tetangganya ada 32 orang, berapa perkiraan jumlah telur yang akan dibagikan Pak Tony? Nih, jika telurnya nih telur untuk tetangga. Nah, lalu jumlah tetangganya itu di situ ada 32 orang. Jumlah tetangganya sama dengan 32 orang. Jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah pertanyaannya adalah berapa perkiraan telur yang akan dibagikan. Nah, di situ ada keterangannya. Bulatkan ke puluhan terdekat. Di situ ada keterangan bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi harus ke puluhan terdekat ya. Nah, jadi ini bisa dilihat dulu. Nanti Miss Karin kasih lihat view seperti ini. Kamu pause dulu videonya, baru di screenshot. Nanti kalau kamu nggak jelas, karena ini kan dihapus nih, nggak cukup di papan tulisnya untuk kita ngerjakan soalnya, untuk membacakan soalnya. Jadi nanti di foto dulu, nanti di screenshot dulu kamu supaya bisa ngerjakannya ya, bisa melihat mengulanginya lagi. Jadi untuk soal itu kita udah catat, kita tahu informasinya. Ingat, kalau soal cerita seperti Miss Karin bilang kemarin-kemarin tuh udah pernah tuh, apa yang diketahui, yang kita ketahui catat dulu. Yang kita ketahui adalah telur untuk tetangga mau dibagikan 17 butir. Lalu jumlah tetangganya kita tahu ada 32. Lalu pertanyaannya apa? Berapa perkiraan telur yang dibagikan? Nah, udah ini ya. Baru kita kerjakan. Nah, ini udah, nanti dihapus ya. Oke,
kita udah tahu telur untuk tetangganya diminta 17. Udah, kita taruh di sini. Telur untuk tetangga 17. Jumlah tetangganya ada 32. Nah, dibulatkan ke puluhan terdekat. Dia dibulatkan ke puluhan terdekat. Oke, sekarang berarti yang perlu kita kerjakan adalah kita cari dulu penaksiran terdekatnya puluhan untuk telur ini. Jadi untuk telur itu penaksiran terdekatnya adalah 17. Nah, ke puluhan terdekat katanya, berarti ya udah 7 ini satuannya berubah jadi 0, lalu dilihat nilainya. Nilai 7 ini lebih besar daripada 5, maka berarti ditambah 1 di sini jadi 20. Berarti sudah dapat kita pendekatan terdekatnya adalah 20 untuk telurnya. Lalu untuk jumlah tetangganya. Untuk jumlah tetangga kita cari juga. Di sini 32. Nah, pendekatan terdekatnya berarti berapa? Ke puluhan terdekat juga. 2 satuannya berubah jadi 0, lalu 2 ini nilainya lebih kecil daripada 5, berarti 3 tetap tidak berubah. Nah, udah dapat kita. Jadi jumlah telurnya udah dapat, lalu jumlah tetangganya sudah dapat. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah telur yang akan dibagikan kepada tetangga? Berarti rumusnya adalah jumlah tetangga dikali dengan jumlah telur yang mau dibagikan. Ini udah dapat, tinggal aja dikalikan. Berarti jumlah telur sama dengan jumlah telurnya ini yang mau dibagikan, perkiraannya tadi 20, lalu dikalikan dengan jumlah tetangganya. Jumlah tetangganya tadi setelah dikira-kira ada sekitar 30 orang. Udah dikalikan 20 dikali 30 sama dengan, kita di sini 20 dikali 30 sama dengan 0, 0, 0, 2 kali 3, 600. Berarti 20 dikali 3 sama dengan 600. Nah, berarti kira-kira perkiraan telur yang dibutuhkan Pak Tony untuk membagikan kepada tetangganya adalah 600 butir. Kuncinya tadi adalah kamu taksir dulu jumlah telur yang mau dibagikan tadi. 17 penaksirannya ke puluhan terdekat adalah 20. Lalu kamu taksir lagi jumlah tetangganya tadi 32. Kemudian ditaksir ke puluhan terdekat berarti lebih kurang adalah 30. Nah, berarti tinggal dikalikan aja jumlah telurnya lalu dikalikan dengan jumlah tetangga. Dapatlah 600 butir. Nah, ingat, soalnya itu terlihat panjang, tapi setelah dibedah ternyata gampang. Cuman tinggal memahami apa sih maksud dari pertanyaannya itu. Ya, jadi untuk contoh pertama itu udah dapat jawabannya, berarti yang diperlukan Pak Tony adalah 600 butir. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua ada di video selanjutnya ya.